Kakak tuh ya sampai ketiduran loh. Mau ikut ibadah, sampai ketiduran Ken. Ya udah, kita sapa dulu ya adik-adik yang di rumah sama teman-teman kamu. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya di rumah? Nah Ken, kita mau ngapain sih? Kita muncul-muncul sekarang. Kayaknya kangen banget ya sama teman-teman ya. Kita mau ngapain Ken? Nah, kita mau kasih lihat Kak, panduan ibadah biasa. Oh, adik-adik, coba diperhatikan panduan ibadah hari ini. Semuanya duduk yang manis dan berikut panduan ibadah yang diberikan. Selamat beribadah ya. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Adik-adik, seperti biasa kita masih ibadah online di rumah. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari adik-adik ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik gak boleh lagi makan-makan, gak boleh lagi santai-santai. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kemenangan terjadi di sini. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin. Angkat tanganmu adik-adik. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari adik-adik lebih sungguh lagi. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu hampiri. Kami mau hampiri tahta-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan daripada-Mu. Kekuatanku hanya dari
baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Ini kami anak-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Kami yakin Kau hadir Tuhan, kami menang bersama-Mu Tuhan. Kami rasakan Engkau Tuhan hadir di sini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Adik-adik, mari kakak ajak semuanya untuk bernyanyi lebih lembut lagi. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan kemenangan, kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Mari adik-adik kita berdoa, kita siapkan hati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami berkumpul Tuhan kembali Tuhan di rumah kami masing-masing untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami hati kecil-Mu Tuhan, ini ingin datang menyembah-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan, agar kami Tuhan fokus Tuhan pada hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan yang telah Kau jadikan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Gimana adik-adik? Masih semangat kan memuji Tuhan? Yang semangat, ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay! Sama-sama kita nyanyikan apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak
mau ingatkan kembali bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun apa adik-adik? Coba ulangi sekali lagi. Tahun dimensi yang baru. Apa sih tahun dimensi yang baru? Tahun dimana kita semua sedang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Kita sama-sama pakai gerakannya ya. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun dimana kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, tahun dimana kita diubahkan menjadi seperti Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, adik-adik semua akan mengalami, adik-adik harus selalu perkatakan, dan adik-adik harus mau diubahkan buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan agar kita mengalami dimensi yang baru yang akan dibawakan oleh Kak Hana. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hana di ibadah online hari ini. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan pujian penyembahan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita, ajar kami supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Berbicara kepada kami ya Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang semuanya fokus, duduk yang manis, dengerin kakak cerita. Karena hari ini kakak mau cerita tentang kedahsyatan dan kehebatan Tuhan kita. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wah, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Kak, apa sih ceritanya adik-adik? Tuhan Yesus waktu itu pergi ke Yerusalem adik-adik. Waktu dia ke Yerusalem, dia pergi ke suatu tempat yang namanya adalah kolam Betesda. Kolam Betesda ini adik-adik bukan kolam biasa, bukan kolam renang ataupun kolam ikan. Kolam ini adalah kolam yang spesial. Kenapa spesial? Karena kolam ini bisa menyembuhkan penyakit. Wah, ajaib banget kan adik-adik? Tapi bukan karena kolam ini yang ajaib, karena sewaktu-waktu akan ada malaikat turun ke dalam kolam itu, dan siapapun orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam, dia akan sembuh. Tandanya apa sih adik-adik? Tandanya adalah waktu air di dalam kolam itu bergoncang, artinya ada malaikat yang turun. Makanya adik-adik, orang-orang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang pincang, orang-orang buta, semuanya ada di sekitar kolam. Mereka menanti-nantikan, menunggu-nunggu kapan ya airnya bergoncang, kapan airnya berombak. Karena mereka mau cepet-cepet masuk supaya mereka disembuhkan penyakitnya. Penyakit apapun yang masuk dalam kolam itu bisa sembuh. Wah, tapi adik-adik, ada satu bapak yang sudah lama banget sakit, 38 tahun. Wah, hampir sebagian besar masa hidupnya dia sakit adik-adik. Dia tidak bisa berjalan. Waktu Tuhan Yesus datang adik-adik, dia melihat bapak ini dan dia samperin karena dia tahu bapak ini udah sakit lama. Tuhan Yesus bilang gini, maukah engkau sembuh? Wah, kira-kira jawabannya mau nggak ya adik-adik? Ya pasti mau lah. Tapi bapak ini nggak langsung bilang mau. Bapak ini hampir menyerah dan bilang begini, Tuhan, gak ada orang yang mau nolongin saya buat masuk ke kolam. Waktu saya mau ke dalam kolam, udah keburu ada orang lain yang masuk. Jadi saya gak berhasil masuk ke kolam itu untuk pertama. Jadi saya belum bisa sembuh nih Tuhan. Wah, ceritanya seperti itu adik-adik. Terus waktu Tuhan Yesus mendengar cerita dari bapak itu, Tuhan Yesus bilang begini, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah.
Kalian tahu Tuhan Yesus kita dahsyat dan Tuhan Yesus kita hebat. Makanya Bapak ini bisa bangun, bisa berjalan, dan bisa mengangkat tilam. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Wah. Tapi adik-adik, ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Waktu Bapak ini mengalami mujizat, terus Bapak ini angkat tempat tidurnya, banyak orang-orang di sekitar situ ngeliatin. Mereka terkagum, mereka bengong, mereka takjub. Wah, bisa sembuh ya Bapak ini ya, meskipun sakitnya udah lama banget. Tapi bukan itu yang diperhatiin sama orang-orang di sekitar situ. Mereka malah mikirnya seperti ini. Loh, Bapak ini ngapain angkat-angkat tempat tidur? Kan lagi hari Sabat, nggak boleh angkat-angkat tempat tidur. Wah, mereka mikirnya seperti itu adik-adik. Tapi Bapak ini bilang begini, saya melakukan apa yang disuruh sama orang yang menyembuhkan saya. Dia suruh saya bangun, angkat tempat tidur, dan berjalan. Wah, kakak yakin adik-adik, kalau Bapak ini tidak melakukan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, mungkin bisa jadi dia tidak mengalami kesembuhan. Tapi waktu Bapak ini dengar apa yang diperintahin Tuhan Yesus, dia langsung melakukan dan dia taat adik-adik. Waktu di dalam bait Allah, akhirnya dia ketemu sama Tuhan Yesus. Awalnya dia tidak tahu, dia tidak sadar kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Tapi waktu di dalam, oh dia baru tahu, oh ternyata Tuhan Yesus loh yang selama ini banyak melakukan mujizat yang menyembuhkan saya. Dan waktu dia datang, Tuhan Yesus nggak cuekin, Tuhan Yesus nggak diemin, Tuhan Yesus ngomong sama dia dan dia doain. Tuhan Yesus bilang gini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Wah, Tuhan Yesus mengingatkan dia adik-adik supaya Bapak ini tidak melakukan dosa lagi. Nah adik-adik, Tuhan Yesus melakukan mujizat kesembuhannya waktu hari Sabat. Makanya banyak orang yang gak suka sama dia. Dan melihat kejadian itu mereka makin gak suka sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, Bapakku hari ini masih bekerja, aku pun akan bekerja juga. Maksudnya bekerja di sini adalah melakukan kesembuhan adik-adik, melakukan mujizat kesembuhan. Nah adik-adik, kakak percaya tidak cuman Bapak yang ada di dalam Alkitab yang bisa mengalami kesembuhan, tapi adik-adik, keluarga adik-adik, teman-teman adik-adik, bahkan kakak dan semua orang di dunia ini bisa mengalami mujizat. Yang pertama, kita harus selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak yang tadi disembuhkan. Bapak ini waktu disamperin sama Tuhan Yesus, dia bilang gini, tidak ada yang bantu saya Tuhan. Makanya dia melakukan itu karena dia berharap, oh mungkin orang ini yang akan melakukan kesembuhan buat saya. Entah caranya gimana, mungkin dia bawa saya ke kolam, atau dia temenin saya, atau apapun mujizat yang dilakukan, dia berharap sama Tuhan Yesus. Terus yang kedua apa sih adik-adik? Dia itu sabar. Wah, ini yang luar biasa dari Bapak ini. 38 tahun loh sakit, gak bisa jalan. Dia sabar menunggu mujizat Tuhan. Makanya tadi kakak bilang, dia hampir menyerah karena dia sudah menanti-nantikan tapi belum dapat. Tapi begitu dia punya kesempatan untuk disembuhkan, dia langsung dapat karena dia sabar. Dan yang paling penting juga dia percaya adik-adik. Dia percaya sama Tuhan. Buktinya apa? Waktu Tuhan perintahkan dia bangun, angkat tempat tidur dan berjalan, dia lakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga adik-adik, buat adik-adik dan kakak, kita harus meninggalkan segala dosa-dosa kita. Seperti tadi Tuhan mengingatkan Bapak yang disembuhkan untuk jangan berbuat dosa lagi, kita pun juga jangan berbuat dosa lagi. Dosa-dosa yang lama, dosa-dosa kebiasaan buruk yang kita lakukan tidak boleh kita ulangi lagi. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar dari sekarang sampai selama-lamanya. Kakak ulang lagi ya. Yang pertama, kita harus berharap kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus sabar menunggu dan percaya kepada mujizat Tuhan. Yang ketiga, yang paling penting juga, kita harus meninggalkan segala dosa-dosa kita. Semua yang mau bilang amin. Amin. Yuk kita baca ayat hafalannya untuk hari ini di Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Sama-sama bilang amin. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk firman yang boleh kami dengar. Ajar kami supaya kami boleh berharap, sabar, percaya kepada Tuhan. Dan kami juga mau meninggalkan setiap dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang benar di hadapan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami rindu Tuhan mengalami mujizat Tuhan di masa-masa ini ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami saat-saat ini, kami minta Tuhan menyertai kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan kami mujizat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini dan hari-hari kemudian ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, waktunya kita memberi. Yeay! Nah bagi yang mau memberi, bilang mama atau papa untuk mengirimkannya di rekening berikut ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik dan juga Ken-Ken, hari ini kita sudah selesai ibadah ya. Nah Ken-Ken, gimana rasanya udah ibadah? Tadi sungguh-sungguh nggak Ken-Ken ibadahnya? Sungguh-sungguh dong kak. Wah, jadi apa yang dirasakan Ken-Ken sekarang? Ken-Ken sukacita kak. Oh, kelihatan tuh dari senyumnya lebar dari ujung ke ujung ya kan. Adik-adik lihat dong Ken-Ken sukacita. Ya terus apain lagi Ken? Katanya sukacita tapi tuh wajahnya. Tapi kak, kenapa? masih sedih kak. Kok sedih sih? Katanya tadi sukacita. Kan Indonesia masih kayak gini kak, masih ada virus corona kak. Oh, kan kakak sudah ngajarin berkali-kali supaya kita tuh tetap harus berdoa. Tapi mendingan kita buat sesuatu yang mau nyemangatin bangsa Indonesia ya. Coba Ken-Ken, kira-kira kita mau seperti apa Ken? Ken-Ken mau ngapain? Suruh teman-teman ngapain? Wah kak, kita bikin tantangan aja kak. Wah iya bener, kamu pinter juga ya lama-lama. Iya. Kalau gitu adik-adik, Ken-Ken dan juga kakak Eni mau bikin tantangan buat adik-adik. Membuat apa ya Ken? Nah, adik-adik di rumah bikin tulisan kak. Tulisannya yang memberkati Indonesia kak. Misalnya Indonesia jangan menyerah, Indonesia bangkit, Indonesia bisa, dan yang lain-lain kak. Oke, adik-adik udah mengerti ya. Jadi Ken-Ken dan juga Kak Eni itu mau mengajak kita menyemangati bangsa Indonesia. Meskipun kondisi semakin tidak menentu seperti ini, tapi kita tetap harus semangat. Adik-adik boleh buat kreativitas ya Ken ya. Buat kreativitas misalnya dari kertas atau misalnya membuat gambar gitu ya, yang misalnya seperti kan bilang tadi, Indonesia bangkit, Indonesia semangat, Indonesia jangan menyerah. Ada foto contohnya juga ya Ken ya, nanti kita tampilkan ya. Oh ada ya, coba lihat. Nah nih, fotonya kan tunjukin ya. Nah adik-adik sudah ngerti ya sekarang ya. Jadi adik-adik ditunggu loh kreativitasnya sebanyak-banyaknya ya Ken. Jadi bukan hanya 5 orang, bukan hanya 10 orang, tapi sebanyak-banyaknya boleh memberikan kreativitasnya. Nanti ya Ken, dia yang memberikan kreativitasnya seperti contoh tadi, semuanya akan mendapatkan souvenir. Nanti kreativitasnya itu dikirim ke WhatsApp ya, kirim ke WhatsApp. Nanti kalau sudah terkumpul semua, kakak akan bikin konten kreatif mengenai gambar-gambar kalian itu. Siap adik-adik? Siap mengikuti? Ken-Ken juga siap kan? Siap kak. Ya, sekarang Ken-Ken coba ucapkan selamat berkreativitas dong sama teman-teman, dan kita dadah sama mereka. Sama teman-teman. 1, 2, 3. Selamat berkreativitas teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita membaca Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk baca Mazmur 91 setiap hari, supaya adik-adik bisa terberkati sama ayat ini. Oke adik-adik. Hai adik-adik, kakak mau ingetin lagi kalau Instagram Little Kings udah berubah ya. Jangan lupa dicek Instagramnya di @gmcc.littlekings. Kakak ulangin lagi ya, @gmcc.littlekings. Langsung dicek dan di follow ya. Oh ya, kakak mau baca ini pemenang aktivitas menggambar kenaikan Tuhan Yesus waktu ibadah tanggal 21 Mei 2020. Pemenangnya adalah... Oh iya, dan yang kedua kakak mau umumin siapa nih adik-adik yang menang di tantangan membuat pohon buah-buah roh. Nah, pemenangnya ini yang kreatif, yang bagus, yang benar ya urutan buah-buah rohnya berhak mendapatkan hadiah. Nah, pemenangnya adalah... Selamat ya buat adik-adik yang menang. Nah, untuk pengiriman hadiahnya, adik-adik boleh langsung kirim alamat rumah kalian ke DM Instagram @gmcc.littlekings. Jangan lupa di follow dan kirim alamatnya ya, @gmcc.littlekings. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama menaikkan doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke adik-adik, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan, Amin.